Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heramok Putra dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah dan kualitas karyawan yang tepat untuk memenuhi tujuannya. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan SDM saat ini dan di masa depan, serta pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan SDM adalah proses penting yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dengan perencanaan SDM yang matang, perusahaan dapat memastikan bahwa memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan perencanaan SDM: yang pertama, memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, mengurangi biaya. Yang keempat, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang kelima, meningkatkan daya saing perusahaan. Proses perencanaan SDM. Analisis kebutuhan SDM. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan SDM saat ini dan di masa depan. Analisis ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data tentang posisi yang ada, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan, serta jumlah karyawan yang dibutuhkan. Peramalan kebutuhan SDM. Tahap ini bertujuan untuk memperkirakan kebutuhan SDM di masa depan. Peramalan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan perusahaan, perubahan teknologi, dan peraturan pemerintah. Pengembangan strategi SDM. Tahap ini bertujuan mengembangkan strategi untuk memenuhi kebutuhan SDM strategik. Dapat mencakup kegiatan seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Ada implementasi strategi SDM. Tahap ini bertujuan untuk menerapkan strategi SDM yang telah dikembangkan. Implementasi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan dan prosedur, serta memberikan pelatihan kepada karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Faktor internal meliputi strategi dan tujuan perusahaan. Perencanaan SDM harus selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan. Kebijakan dan budaya perusahaan. Kebijakan dan budaya perusahaan juga dapat memengaruhi perencanaan SDM. Ketersediaan SDM. Ketersediaan SDM baik internal maupun eksternal perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Kebutuhan SDM. Kebutuhan SDM akan berbeda-beda tergantung pada jenis industri, ukuran perusahaan, dan lokasi perusahaan. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi ketersediaan SDM dan biaya tenaga kerja. Teknologi. Teknologi dapat mengubah keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Perubahan demografi. Perubahan demografi seperti pertumbuhan penduduk dan populasi aging dapat mempengaruhi ketersediaan SDM. Analisis kebutuhan SDM. Analisis kebutuhan sumber daya manusia adalah proses untuk menentukan jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Analisis ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki SDM yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya saat ini dan di masa depan. Analisis kebutuhan SDM dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu analisis strategi organisasi. Langkah pertama adalah menganalisis strategi organisasi. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan jenis dan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Ada analisis beban kerja. Langkah selanjutnya adalah menganalisis beban kerja. Hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pekerja. Analisis supply SDM. Langkah terakhir adalah menganalisis supply SDM. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah jumlah data kualitas SDM yang dimiliki organisasi sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan SDM,
Organisasi dapat melakukan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat berupa rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM. Berikutlah beberapa manfaat dari analisis kebutuhan SDM. Ada membantu organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki SDM yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Membantu organisasi untuk menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Membantu organisasi untuk meningkatkan produktivitas. Yang terakhir kita bahas perekrutan SDM. Perencanaan rekrutmen adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan merekrut kandidat yang tepat untuk posisi yang tersedia. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan perusahaan dan menentukan kriteria kandidat yang ideal. Setelah itu, perusahaan dapat mengembangkan rencana rekrutmen yang mencakup semua langkah yang diperlukan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk merencanakan rekrutmen yang efektif. Pertama, identifikasi kebutuhan perusahaan. Langkah pertama dalam perencanaan rekrutmen adalah mengidentifikasi kebutuhan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau rencana bisnis, mengidentifikasi proyek atau tugas baru, dan menilai kinerja karyawan saat ini. Ada kembangkan rencana rekrutmen. Rencana rekrutmen harus mencakup semua langkah yang diperlukan untuk menemukan dan merekrut kandidat yang memenuhi syarat. Ada implementasi rencana rekrutmen. Setelah rencana rekrutmen dikembangkan, perusahaan dapat mulai merangkapnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat dan sumber daya menemukan dan merekrut kandidat. Sepertinya sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Bye-bye.